Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih diberikan waktu, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita, bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan dan juga kajian-kajian yang kita laksanakan ini semuanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemanfaatan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan kajian kita pada edisi khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan juga bisa melaksanakan banyak ketaatan, banyak ibadah di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu bulan yang mana ibadah sunnah di dalamnya diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah yang wajib ketika dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu semuanya diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kajian kita masih melanjutkan tentang pembahasan-pembahasan masalah zakat. Setelah kita di video-video sebelumnya, kita mengkaji dan membahas tentang sekelumit hukum-hukum dan juga peraturan-peraturan yang berlaku ketika seseorang memiliki harta tabungan berupa emas atau perak. Demikian juga kita telah membahas tentang ketentuan-ketentuan ketika seorang muslim ini tabungannya bukan berupa emas atau perak, namun berupa uang, baik itu mata uangnya adalah rupiah, atau real, atau ringgit, atau dolar, atau euro, atau yang lain-lainnya. Mengingat kondisi masyarakat mayoritas di masa-masa sekarang, mereka semuanya menabung, menyimpan hartanya, atau bahkan menjadikan modal dalam berniaga atau berdagang, itu rata-rata menggunakan uang. Sudah tidak lagi menggunakan emas perak sebagaimana orang-orang di masa-masa terdahulu. Setelah kita membahas itu semuanya, maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru. Bab dari kitab Umdatus Salik yang membahas tentang zakat perniagaan, zakat tijarah, atau dalam bahasa lain para ulama menggunakan istilah zakatul urud, yaitu zakat barang-barang perniagaan. Karena memang yang dibahas atau yang menjadi fokus pembahasan pada zakat tijarah ini bukan sekedar tijarahnya, tapi fokusnya adalah kepada barang-barang yang dijadikan perniagaan, barang-barang yang dijadikan perdagangan. Barang-barang inilah ketika dia itu sudah mencapai nisab atau mencapai 1 tahun, dan memang 1 tahun di akhir tahun itu sudah mencapai nisab, maka barang-barang perdagangan ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun untuk lebih lengkapnya pembahasan tentang masalah ini, kita membaca dan kita mempelajari bagaimana keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik. Beliau penulis kitab Umdatus Salik yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Dalam kitab beliau yang berjudul Umdatus Salik memberikan keterangan, idza malaka ardon haulan
wa kana qimatuhu fi akhiril hauli nisaban lazimathu zakatuhu. Yang artinya idza malaka, apabila ada orang yang memiliki, artinya berarti memang miliknya dia sendiri, bukan dia itu menjalankan harta orang lain, tapi harta ini memang miliknya dia sendiri. Dia yang menjadi pemilik modal, dia yang menjadi pelaku utama dalam perniagaan tersebut. Ardon, memiliki barang-barang yang memang dipakai untuk bertijaroh, memiliki barang-barang yang memang dia beli, dia miliki untuk menghasilkan ribhun, untuk menghasilkan laba. Ketika barang ini dimiliki lalu kemudian diputar, barang ini kemudian diperjualbelikan, yang memang tujuannya dia supaya bisa mendapatkan ribih, tujuannya itu bisa mendapatkan keuntungan. Kalau ada orang yang seperti ini, haulan, lalu kemudian barang ini berada bersama dia itu hingga 1 tahun. Dan saya perlu mengingatkan lagi bahwa yang dimaksud 1 tahun ini adalah 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Mengingat karena penghitungan Masehi dengan Hijriah itu selisih atau ada perbedaan, dan lebih cepat penghitungan Hijriah dibandingkan penghitungan Masehi. Wa kana qimatuhu fi akhiril hauli nisaban, yang mana qimah atau nominal uang dari barang perdagangan yang dia miliki ini pada akhir tahun itu mencapai nisab. Perdagangan ini atau modalnya ini, barang yang dia miliki ini, ya, itu mencapai nisab di akhir tahun. Lazimathu zakatuhu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Taruhlah misalkan kemudian ada orang namanya Pak Zaid misalkan. Pak Zaid ini dia punya modal berupa uang. Lalu uang ini daripada nanti dibiarkan dalam bentuk uang lama-lama menjadi habis, Pak Zaid punya inisiatif bagaimana caranya uang ini bisa berkembang. Sehingga kemudian dia punya ide, uang ini dibelanjakan. Uang ini dipakai sebagai modal untuk kulak. Taruhlah misalkan dia kulak sarung misalkan. Atau dia kulak pakaian misalkan. Dia belanjakan uang ini. Setelah uang ini menjadi miliknya dia belanjakan uang ini. Dapatlah dia beberapa benda, berupa sarung, berupa pakaian, atau yang lain-lainnya. Diberjalankan sejak saat itu. Diberjalankan hingga kemudian 1 tahun. Yang mana dari barang pertamanya itu mungkin dia hanya memiliki 5 kodi sarung. Dia hanya memiliki 5 kodi pakaian, misalkan. Ternyata setelah berjalan 1 tahun dia itu berdagang, berjualan sarung atau pakaian ini, berkembang. Yang mana ketika sampai pada akhir tahun, barang yang dia miliki ini sudah tidak lagi 5 kodi sarung atau tidak lagi 5 kodi pakaian. Namun berkembang. Dia memiliki puluhan bahkan ratusan kodi sarung. Dia memiliki ratusan kodi pakaian. Bahkan bisa melengkapi tokonya itu dengan berbagai macam barang-barang kebutuhan. Taruhlah misalkan perlengkapan pakaian muslim. Di situ ada penjualan tasbih, ada kemudian kopiah, ada sandal, ada sorban, dan lain sebagainya. Lengkap sudah tokonya dia ini. Toko berupa perlengkapan busana muslim. Yang dulunya hanya sebatas sarung saja, atau awal mulanya itu hanya sebatas pakaian saja, namun di akhir tahun, perdagangan yang dia jalankan ini menjadi lebih lengkap, lebih komplit. Seandainya barang yang ada di tokonya dia ini, saat di akhir tahun, taruhlah misalkan dia memulai kulak awal mulanya dulu dari uang kemudian dikulakkan, taruhlah misalkan itu dia lakukan sejak bulan Sya'ban misalkan. Di awal Sya'ban, tanggal 1, tanggal 2 Sya'ban dia mulai belanja. Lalu kemudian di akhir bulan Rajab, jadi 1 bulan sebelum bulan Sya'ban,
Di akhir-akhir bulan Rajab, taruhlah misalkan tanggal 28 atau tanggal 29 Rajab. Ya. Di akhir-akhir bulan Rajab sebelum masuk pada bulan Sya'ban, barang yang ada di tokonya dia ini menjadi semakin lengkap, menjadi semakin komplit. Yang mana barang-barang itu seandainya dikuruskan ke rupiah, itu mencapai nisab. Nisabnya nanti tolak ukurnya bagaimana? Nisabnya itu adalah tolak ukurnya kembali pada nisabnya emas atau perak. Makanya para ulama itu, jumhur ulama menguatkan bahwa ketika ada orang yang dia itu memiliki uang tabungan, lalu uang tabungan ini setara dengan harga nisab emas atau setara dengan harga nisabnya perak. Kalau emas 85 gram, sedangkan kalau perak itu sebanyak 595 gram. Lalu kalau seandainya emas 85 gram ini dikuruskan ke rupiah, taruhlah ketemunya misalkan 85 juta. Lalu barang dagangannya dia, benda-benda yang ada di tokonya dia ini seandainya dikuruskan, itu juga ketemunya sama-sama 85 juta. Berarti uang atau kurs dari nominal barang yang ada di tokonya ini sebanyak 85 juta. Berarti tokonya ini atau barang-barang di tokonya ini telah mencapai nisab di akhir tahun. Ketika memang sudah seperti itu, lazimat hu zakatuhu. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kenapa demikian? Karena barang-barang yang ada di tokonya ini, kalau dikuruskan itu sudah mencapai nisab. Yang mana nisabnya itu mengikut kepada nisabnya emas atau nisabnya perak. Jika salah satu dari keduanya sudah mencapai nisab, setara artinya keuangan atau nominal kurs yang ada di toko dengan yang ada di emas atau perak atau salah satunya sudah mencapai nisab, maka orang ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Dari apa yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri, dari barusan ibarat yang kita baca barusan, ya, para ulama memberikan keterangan terutama yang ada di dalam kitab Faidul Ilahil Malik, bahwa dari keterangan barusan itu beliau secara tidak langsung telah memberikan isyarat tentang dua syarat pertama, kapankah perniagaan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yaitu yang pertama adalah dia memang memiliki barang itu. Dia memang punya barang itu, bukan barangnya orang lain. Yang kedua, syarat yang kedua adalah haul. Dia harus melewati 1 tahun dulu. 1 tahun dulu baru dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebelum 1 tahun maka dia masih belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syarat berikutnya lagi atau syarat yang satunya ini, yang pertama adalah apa? Yaitu barang yang dia punya atau barang yang ada di tokonya dia ini telah mencapai nisab. Ketika sudah seperti itu, sudah 1 tahun dan sudah mencapai nisab, ya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini dua syarat pertama yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Ketika wajib mengeluarkan zakat, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan? Beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan keterangan lanjutan, wahya rubu'ul usri, yaitu adalah 2,5. Kalau rubul usri itu ditranslate ke bahasa Indonesia artinya adalah 1/4-nya 1/10. Ya, 1/4-nya 1/10 dari total semuanya. Berarti 1/4-nya 10%. Yaitu adalah 2,5% dari semua harta atau semua barang dagangan yang dia punya di akhir tahun ketika telah mencapai nisab dan juga sudah 1 tahun. Yang dikeluarkan adalah 2,5% saja. Sehingga harta yang masih dia punya di toko, modal yang masih dia punya di toko, itu masih 97,5%-nya. Jadi kalau misalkan barang yang ada di toko ini dikuruskan ke rupiah, taruhlah itu nanti ketemunya adalah 85 juta, yang dikeluarkan hanya 2,5% saja dari 85 juta ini. Sedangkan yang tersisa di toko itu masih 97,5%. Sehingga
Kalaupun nanti yang dikeluarkan yang tadi itu totalnya adalah 2,5% dan itu dirasa memiliki nominal yang besar, sebenarnya ini tidak besar. Kenapa demikian? Karena harta yang dia punya masih ada 97,5%. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya bahwa zakat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk tathhirun nafas, untuk mensucikan jiwa atau membersihkan jiwa pemilik harta tersebut. Setidaknya yang pertama adalah membersihkan dirinya dari sifat yang namanya bakhil, sifat yang namanya pelit. Dia pelit, ini bisa terhilangkan ketika orangnya mau untuk mengeluarkan zakat. Atau hikmah yang kedua adalah taghfirudz dzunub, sebagai bentuk pengampunan bagi dosa-dosanya dia ketika dia mau untuk mengeluarkan zakat. Ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa salah satu fungsi dari zakat ini adalah sebagai tathhirul mal, pensucian dan pembersihan terhadap hartanya dia sendiri. Karena ketika orang itu memiliki harta yang seperti demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam hartanya orang-orang kaya, dalam hartanya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam harta tersebut ada hak-haknya orang yang meminta dan juga ada hak-haknya orang yang fakir atau miskin. Ketika dalam harta ini masih ada haknya orang lain, maka wajib untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada mereka yang berhak. Ketika hak-haknya orang lain ini tidak dikeluarkan, maka itu akan menjadi penyakit terhadap harta yang dia miliki. Karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena dalam hartanya ini terhadap haknya orang lain, dan kemudian hak orang lain ini menjadi penyakit dalam hartanya dia sendiri, inilah yang kemudian menyebabkan hartanya menjadi tidak barokah, hartanya menjadi hilang keberkahannya, sehingga kemudian mendatangkan kebangkrutan, kerugian, pailit, dan lain sebagainya dari musibah-musibah yang akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah merupakan satu peristiwa yang tidak kita inginkan ketika kita semuanya memiliki harta kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak ingin harta ini menjadi bala atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, melalui kesempatan yang indah ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang mengetuk hati kita, bisa menjadi suatu pembahasan yang membuka pikiran kita tentang wajibnya kita membayar zakat ketika memang kita wajib untuk melaksanakan zakat tersebut. Ini merupakan satu pembahasan, satu tolak ukur utama, satu batu loncatan bagi kita semuanya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, sekaligus juga harta kita menjadi harta-harta yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di hadapan manusia. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan lebih pentingnya lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, baik melalui kesempatan kali ini atau pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya ilmu yang kita miliki menjadi ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang barokah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membanggakan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di akhirat kita bisa halal untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.